Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sebelumnya, kalian pasti belum mengenal saya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Umul Jihatul Mufidah. Kalian bisa memanggil saya Ibu Umul. Saya dari Prodi Tadris Matematika IAIN Jember. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel dengan materi pengantar yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah pada pembelajaran minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, masih ingatkah kalian dengan apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta, dan apa itu suku? Perhatikan bentuk aljabar berikut. 2x plus 4. Coba adik-adik tentukan mana yang disebut koefisien, mana yang disebut variabel, mana yang disebut konstanta, dan mana yang disebut suku. Good job! Jadi, koefisien dari 2x adalah 2, sedangkan x merupakan variabel, sedangkan 4 merupakan konstanta. Sekarang, apa itu koefisien? Koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, seperti A, B, C, dan seterusnya. Pada contoh ini, variabelnya adalah X. Kemudian, apa itu konstanta? Konstanta adalah angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Selanjutnya, 2X merupakan suku dan 4 juga merupakan suku. Apa itu suku? Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, sekarang kita masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Entah itu kalian sadari atau tidak. Misalkan dalam dunia perbankan, dalam dunia perdagangan di pasar, dan lain sebagainya. Salah satu contoh tentang permasalahan yang ada dalam dunia perdagangan adalah sebagai berikut. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Dari masalah tersebut, diketahui bahwa pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Jadi, bentuk aljabarnya adalah 15X. Sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Jadi, bentuk aljabarnya adalah 20X. Jadi, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 15X plus 20X atau 35X. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Dari masalah tersebut, diketahui bahwa
beras yang ada di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Jadi, bentuk aljabarnya yaitu 17X. Sedangkan pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Bentuk aljabarnya yaitu 15X. Jadi, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Pasean saja adalah 17X dikurangi 15X atau 2X. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang waru saja. Dari masalah tersebut diketahui bahwa beras yang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Bentuk aljabarnya yaitu 17X. Sedangkan pesanan pedagang pasar waru adalah 20 karung beras. Bentuk aljabarnya yaitu 20X. Jadi, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar waru adalah 3 karung beras atau negatif 3X. Tanda negatif menyatakan kekurangan. Pada contoh masalah dalam dunia perdagangan tersebut, terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada bagian A adalah operasi penjumlahan, yaitu 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Pada bagian B adalah operasi pengurangan, yaitu 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Dan bagian C adalah operasi pengurangan, yaitu 17X dikurangi 20X sama dengan negatif 3X. Dari sini sudah mulai paham kan adik-adik? Untuk mempelajari lebih lanjut materi tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar, mari kita amati dan lengkapi bersama-sama tabel penjumlahan dan pengurangan berikut. Nomor 1, A 2X, B 3X. A ditambah B berarti 2X ditambah 3X sama dengan 5X. B ditambah A berarti 3X ditambah 2X sama dengan 5X. A dikurangi B berarti 2X dikurangi 3X sama dengan negatif X atau negatif 1X. B dikurangi A berarti 3X dikurangi 2X sama dengan X atau 1X. Nomor 2, A X ditambah 2, B X ditambah 7. A ditambah B berarti X ditambah 2 ditambah X ditambah 7 sama dengan 2X ditambah 9. B ditambah A berarti X ditambah 7 ditambah X ditambah 2 sama dengan 2X ditambah 9. A dikurangi B berarti X ditambah 2 dikurangi X ditambah 7 sama dengan negatif 5. B dikurangi A berarti X ditambah 7 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 5. Untuk nomor 3, coba adik-adik amati sendiri di rumah ya. Selanjutnya nomor 4. A 3X dikurangi 2. B 2X dikurangi 4. A ditambah B berarti 3X dikurangi 2 ditambah 2X dikurangi 4 sama dengan 5X dikurangi 6. Jadi pada nomor 4 A ditambah B hasilnya 5X dikurangi 6. Selanjutnya B ditambah A berarti 2X
dikurangi 4 ditambah 3X dikurangi 2 sama dengan 5X dikurangi 6. Jadi pada nomor 4 B ditambah A hasilnya 5X dikurangi 6. Selanjutnya langsung saja kita lengkapi nomor 5. A dikurangi B berarti 2X dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi X sama dengan 3X dikurangi 2. Selanjutnya yang terakhir B dikurangi A berarti 1 dikurangi X dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 3X plus 2. Dari sini, jika adik-adik belum memahami materi tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, silakan adik-adik bertanya melalui WhatsApp. Selanjutnya, untuk memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, adik-adik harus bisa membedakan mana suku yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Jika sudah mengerti dan bisa membedakan suku-suku sejenis atau tidak, adik-adik tinggal menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari suku-suku yang sejenis. Pada tabel, bentuk aljabar yang pertama yaitu 15X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y. Suku-suku yang sejenis adalah 15X dan 7X, 9Y dan 3Y. Bentuk aljabar yang kedua yaitu 22X ditambah 12Y dikurangi 6X dikurangi 9Y. Suku-suku yang sejenis adalah 22X dan negatif 6X, 12Y dan negatif 9Y. Sudah paham adik-adik? Supaya lebih paham lagi, Ibu mempunyai beberapa contoh soal. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama dijabarkan. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B sama dengan 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Langkah yang kedua, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Langkah yang ketiga, kita operasikan suku-suku yang sejenis. 7A ditambah 8A sama dengan 15A. 4B ditambah negatif 6B sama dengan negatif 2B. Langkah yang terakhir, kita sederhanakan 15A ditambah negatif 2B, hasilnya adalah 15A dikurangi 2B. Contoh soal selanjutnya yaitu kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 11. Langkah-langkah penyelesaiannya seperti contoh soal yang pertama. Langkah yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu berdasarkan soal. 10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi 5 sama dengan 10P ditambah 11 dikurangi 2P ditambah 5. Langkah yang kedua, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 10P dikurangi 2P ditambah 11 ditambah 5. Dan langkah yang terakhir, kita operasikan suku-suku yang sejenis, yaitu 10P dikurangi 2P sama dengan 8P. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah 8P ditambah 16. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Setelah kita melakukan kegiatan menggali informasi,
Selesaikanlah soal-soal yang Ibu kirim di WhatsApp group. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Sekian dulu dari Ibu, semoga bermanfaat dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.